Nah, kalau Kades Semudiningrat sendiri, penjenengan pernah ke sana nggak sih? Pernah. Karena sampai hari ini makam yang berada di Lamper Kidul Semarang itu tidak dibongkar. Kan? Kenapa pula tidak dipolisikan? Netizen kan nggak sabar. Ya. Pengen segera tahu kenapa. Masih banyak laporan yang masuk. Oh iya. Jadi laporan-laporan itu masih sampai hari ini. Ada lagi makam yang dirubah identitasnya jadi Balawi di satu sendang, tiba-tiba ada makam seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Apa kabar? Dan Dibio Laksemono, kembali saya bersama beliau dan saya akan menagih janji dari yang sebelumnya. Janji apakah? Janji pusaka. Ya, karena sudah terbiasa kita, walaupun tidak selalu bersama ya, beliau ada di lapangan, saya ada di Madura, gitu. Gimana Dan? Selama ini perjalanannya melakukan, ya bukan hanya pembongkaran sebenarnya, pembongkaran itu kan beristilah lebih kepada meluruskan. Apa sih yang membuat sampean itu begitu getol nampaknya? Ya, sebelumnya atas nuwun diberi kesempatan. Jadi kenapa ya? Pertanyaan tadi kenapa ya membuat saya ingin turun langsung ke lapangan? Karena saya juga tadinya saya nggak mengerti, Gus. Saya pikir itu awal itu saya pikir makam atau sejarah Eyang KRT Semudiningrat saja, kan gitu. Tapi ternyata kasus Eyang Semudiningrat ini adalah pintu dari banyaknya makam-makam palsu, klaim sejarah, gitu. Perubahan identitas, gitu. Jadi secara naluri yang diklaim, yang dibelokkan, kok bahasa Jawanya kok dilalah, kok terah Mataram, kan begitu. Iya ya. Kan, kenapa saya pernah mempertanyakan itu? Kenapa sih kenapa Mataram yang diubek-ubek? Ada apa di balik ini? Iya, Sampai saya nanya ke Dan Basit juga. Kalau hambatan-hambatan, pernah ngalamin nggak hambatan di lapangan itu? Ada sih, ada hambatan, ada. Iya. Tapi ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi dan diberi kemudahan. Ketemu aja jalannya gitu ya, walaupun ada hambatan. Di antara hambatannya itu mungkin ada pertentangan atau pasti ada ini ya, adanya musyawarah ya. Ada di dalam musyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat ya, dan itu hal yang wajar. Nah, kalau Kades Semudiningrat sendiri, penjenengan pernah ke sana nggak sih? Pernah. Oh iya, saya dapat videonya. Maaf lupa. Nah, ya pernah, tapi saya tidak perlu untuk menyampaikan secara rinci seperti apa dan bagaimananya, walaupun lagi-lagi banyak yang mempertanyakan. Ini adalah mungkin janji kami ingin menyampaikan kepada Anda kenapa sampai hari ini makam yang berada di Lamper Kidul Semarang itu tidak dibongkar, kan seperti itu banyak sekali. Dan kenapa pula tidak dipolisikan, itu banyak sekali. Padahal sudah kami jelaskan, bukan tidak ada celah hukum itu ada, tetapi dan Dibio mungkin juga dengan Terah Hamengkubuwana punya strategi sendiri. Betul. Tapi ya netizen kan nggak sabar. Ya. Pengen segera tahu kenapa deh. Ya karena ini bagian dari musyawarah. Iya. Mungkin saya hanya bisa kasih clue aja ya. Nanti insya Allah di saat hari H kita akan hubungi semuanya. Pada intinya persoalan makam di Lamper Kidul yang dikatakan sebagai, bukan dikatakan, terpampang besar ya. Bukan berarti selesai goodbye sampai di sini, masih ada proses ke depan. Jelas. Hanya saja kan terah beliau tidak hanya satu orang, dan Dibio bukan terah Kades Semudiningrat, tapi dari HB2, artinya Gelindan Nasab ya. Dia dari Mangkudiningrat ke atasnya ke HB2 kan panjenengan. HB2 memiliki menantu
Sumodiningrat. Berarti Sumodiningrat dengan Mangkudiningrat itu adalah ipar-iparan. Karena rasa peduli walaupun panjenengan bukan telah langsung dari Kade Sumodiningrat, panjenengan turun sampai ke Lamper Kidul. Tetapi jujur saya tidak publikasikan ketika beliau ke Lamper Kidul. Kenapa? Ya namanya strategi kok dikasih tahu. jadi tidak semua hal kami sampaikan. Dan sekaligus yang Sumodiningrat adalah Panglima Perang yang Hamengkubuwono kedua. Jadi ya jalinan batin itu tadi luar biasa ya. Nah terakhir kemarin panjenengan ke Indonesia bagian Jawa Timur itu di Tulung Agung ya, di Tulung Agung. Kok di situ ada ceweknya itu? Dari Solo ya? Iya, Raden Ayu apa? Intan. Raden Intan ya. Saya sempat komunikasi tapi belum. Saya pengen pendapat beliau juga. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pandangannya berkenaan dengan banyaknya makam-makam palsu. Nah, untuk di Tulungagung ini kan panjenengan jauh ya datang ke sana. Itu sudah ada kontak dengan ada PWIRS ya di sana. Ada senior saya bahkan Nusa itu. Iya betul, dan juga ada abdi dalam dari keraton. Ada juga abdi dalam dulu. Justru saya dapat laporan dari abdi dalam keraton Jogja. Kalau di sini ada makam palsu dan sudah terkonfirmasi ada puluhan titik. Bukan puluhan, jadi bukan puluhan makam ya, puluhan titik. Satu titik kemarin ada 4 makam. Satu titik itu sudah 4 makam. Iya, nah, belum lagi titik yang lain. Kelanjutannya bagaimana itu? Jadi kita tetap berkoordinasi sama yang ada di Tulungagung. Jadi tinggal bagaimana beliau itu mengatur jadwalnya. Oh, artinya semua sudah sudah jelas lah ya. Titik-titiknya di mana, tapi kapan eksekusinya belum. Kalau kemarin saya lihat ada kerja ada sowan juga ke Pak Kades ya, Pak Kades. Pak Kadesnya nampaknya mensupport. Nah, panjenengan juga mendatangi kepada Ustadz ya, katanya si Ustadz gitu, yang membuat makam itu, ya kan. Dan makam itu kan tidak murah. Sekitar 150 juta kata yang bongkar itu. Apa ada sebenarnya skenario sih kalau menurut panjenengan di balik itu? Masa ya tiba-tiba ada ustadz di kampung kayak saya ketika pulang kampung gue buat makan dah. Ya, duit gue dari mana? Ya kalau menurut pribadi analisa pribadi saya itu ini semua adalah grand design. Ya, ada sebuah skenario besar terhadap Trah Mataram ya. Trah Mataram, Jogja, Solo. Nah, jadi karena kemarin isunya adalah fitnah terhadap Eyang Sultan Agung, ya, berarti saya juga harus mengkonfirmasi dari pihak Keraton Surakarta, Solo. Surakarta kemarin diwakili oleh Intan, gitu ya. Raden Nganten ya. Gitu. Ngapunten kalau salah sebut. Iya, jadi data dari Jogja, data dari Surakarta match. Ya kan? Berarti ini fake gitu. Dan pelaku juga sudah meminta maaf. Iya, itu sudah kami tayangkan ya. Bagi pemirsa yang belum silakan nanti. Yang terpenting adalah semua sudah diratakan, bukan hanya diratakan, diluruskan. Yang pada intinya saya itu sampai hari ini tidak terfikirkan gitu desain makam itu. Ya, jadi karena banyak yang bilang kalau ini hanya isunya atau hanya tentang duit, tentang pendapatan dari makam itu ya. Menurut saya enggak. Menurut saya lebih dari itu. Yang pertama adalah pengakuan. Ya, pengakuan. Nomor 2 adalah wilayah. Ya kan, wilayah. Jadi contoh seperti ini, saya ini adalah Jogja loh. Saya ini adalah putunya yang Sumodiningrat loh. Sumodiningrat itu adalah bin ini loh. Oh, mana buktinya? Nah, itu makamnya. Artinya adanya makam-makam palsu itu ada desain besar di baliknya. Tentu jelas untuk merubah sejarah, tetapi itu juga sebagai legitimasi bahwa selama ini orang itu banyak salah tafsir menurut saya, karena biasa dong tokoh besar tuh makamnya banyak kan itu.
Banyak karena di kolom komentar juga begitu. Padahal yang dimaksud bukan tokoh besar makamnya banyak, tapi bahwa tokoh besar identitasnya dirubah. Ya. Ini utamanya. Ya. Baik, mungkin ada pesan buat masyarakat kita se-Nusantara yang menonton tayangan ini. Ya, sampai hari ini kita membuat podcast. Masih banyak laporan yang masuk. Oh iya. Jadi laporan-laporan itu masih sampai hari ini. Terus. Masya Allah. Jadi kami sudah konfirmasi pada saudara-saudara dari Prah Mataram. Jadi ada silsilah beberapa leluhur Mataram ya yang dibalawikan. Ada lagi makam yang dirubah identitasnya jadi Balawi, dan ada salah satu daerah, kita nggak usah sebut daerahnya ya. Ya, karena nanti kejutan aja. Itu di satu sendang ada makam. Ya, sendang ini kan artiannya sendang ini pemandian raja-raja atau keluarga raja kan begitu ya. Tiba-tiba di sebelah di sendang itu ada makam seorang Habib. Nantikan eksekusinya. Baik, terima kasih dan Tibio. Terima kasih para pemirsa. Ini ilustrasi dari perjalanan selama ini, garis besarnya saja. Semoga bermanfaat dan mohon doanya buat dari Anda semua untuk beliau dan untuk kami. Minta doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.